Bro, lu mau tahu gimana cara cewek atau cowok player saat memainkan targetnya? Pasti lu juga penasaran kan? Kok bisa seorang player yang udah berkali-kali ketahuan selingkuh tetap dimaafkan sama pacarnya? Biar lo paham, konten ini bakal gue bahas dalam bentuk cerita bro. Jadi cukup lu simak dan dengerin aja dengan santai. Oke, kita mulai. Katakanlah ada seorang cewek namanya Cinta dan cowok namanya James. Cinta dan James ini hidupnya berdampingan dalam satu lingkungan. Bisa kita katakan mereka ini tetanggaan. Si Cinta dan si James ini waktu kecil bener-bener dekat. Mereka berdua udah temenan dari kecil. Mulai dari main, belajar, kayak anak pada umumnya. Nah, singkat cerita, si Cinta dan James tumbuh bersama, di mana mereka udah remaja, sekitar usia 20 tahunan. Di usia itu, mereka menyusun planning mereka untuk kedepannya bro. Di mana si Cinta mau lanjut studi S1-nya, dan si James mau lanjut kerja. Si James yang masih remaja ini ngehubungin si Cinta buat ngajak ketemuan di kafe untuk sekedar ngopi layaknya temen. Tentu si Cinta ini karena udah temenan lama mengiyakan ajakan itu. Sampailah si Cinta di kafe melihat si James yang udah nungguin. Akhirnya mereka pun saling ngobrol tentang gimana rencana mereka ke depannya. Si Cinta mau kuliah S1 dan si James bilang mau kerja. Cinta coba nanyain ke James, "James, kamu mau kemana?" James bilang dia mau kerja ke suatu tempat yang jauh, ya keluar kota. Dan yang mengejutkan lagi, si James ini bilang ke Cinta bahwa mereka ini dari kecil terlalu dekat. Yang sementara mereka ini tambah dewasa. James ini juga ngutarain ke Cinta bahwa kalau mereka masih terlalu dekat kayak gini, James khawatir kalau si Cinta ini nanti nggak ada yang mau deketin dia. James juga bilang bahwa Cinta dan dia ini pastinya masing-masing akan menikah. James takut karena dekat sama Cinta, nanti si Cinta bakal terlambat nikah. James dengan semua pendapatnya itu menyarankan untuk menyuruh mereka menjauh atau mengurangi ketemuan berdua dan sebatas jadi teman yang sewajarnya aja. Kemudian James pun pergi. Setelah kepergian si James, Cinta yang selama ini nggak pernah mikirin tentang masa depan, percintaan, dan lain-lain, otak Cinta tiba-tiba penuh dengan hal itu sekarang. Akhirnya si Cinta ini ngerenengin dan ngerasain sebuah kekosongan dalam renungannya. Cinta ngerasa gelisah akibat perkataan si James tadi. Tapi setelah kejadian itu, si James masih tetap ketemuan sama si Cinta. Tapi saat ketemu si James ini, bagi Cinta sifatnya itu berubah banget. Dari yang sebelumnya seru, ramah, malah jadi dingin. Si James juga sering banget ngelontarin kritikan ke si Cinta, baik dari penampilan, perilaku, atau apapun itu. Di sini gue kasih tahu ya, si Cinta ini secara fisik itu nggak terlalu cakep, mukanya biasa aja. Setelah itu, mereka benar-benar jarang banget ketemu kayak dulu. Hingga puncaknya, si James ini dapat pekerjaan sebagai seorang kru kapal laut. James mengabari Cinta tentang pekerjaannya. Cinta saat tahu kabar si James, perasaannya itu lega banget. Nah, di sini kita mulai cerita yang sebenarnya ya, bro. Setelah ngabarin itu, si James yang brengsek ini bilang ke Cinta, karena ini pertemuan terakhir, karena 3 hari lagi si James bakal berangkat kerja, si James bilang mau melakukan hal yang lebih dalam lagi ke Cinta dengan dalih pertemuan terakhir. Lalu si Cinta pun menurutinya. Setelah melakukan itu, Cinta ngerasa sedih, nangis, karena dia tahu menurut dia ini pertemuan terakhirnya sama si James.
dan kemudian si James pun pergi. Selama kerja di kapal, James sering banget nge-WA si Cinta tentang cewek-cewek yang deket sama James pas di kapal. James juga bilang dia bakal berencana nikah sama salah satu cewek itu. Cinta yang dengar ngerasain banget kegelisahan, takut kehilangan si James. Lalu Cinta setelah beberapa hari gelisah, dia coba chat WA-nya si James, kapan si James libur dari kerjaannya sebagai kru kapal. Nah, si James ini bilang dia bakal libur, tapi nggak bisa pulang karena dia bakal tinggal di pelabuhan saat kapal sampai tujuan. Cinta yang udah nggak sabaran ini nanya ke si James di mana alamatnya dan dikasih tahulah sama si James ini. James bilang dia bakal sampai dalam waktu 1 hari lagi dari tujuan. Singkat cerita, Cinta setelah tahu itu, dia pun pergi ke tempatnya si James buat nyamperin si James di tempatnya dan mereka makin dekat lagi. Tapi brengseknya si James ini, dia malah nyuruh Cinta buat cepet-cepet cari cowok baru dan nikah. Cinta yang denger ini pasti kecewa banget sama perasaan si James, yang kemudian si Cinta pun pulang. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, secara mengejutkan, si James ini nyamperin si Cinta dan minta maaf ke Cinta. James juga jelasin bahwa yang sebenarnya selama ini hanya si Cinta yang dimauin sama si James, dan James juga berkata mereka harus segera nikah. Kemudian si James ini bilang ke Cinta, dia bilang lagi butuh uang buat buka usaha aja, biar nggak kerja jauh-jauh dari si Cinta lagi, dan supaya bisa cepat melangsungkan tujuannya itu, ya nikah. Merasa bahagia dengar kata-kata si James tadi, Cinta ini nggak curiga sama sekali, dan juga setuju buat kasih uangnya ke si James. Lalu mereka pun pacaran. Tapi buruknya, pola yang sama ini selalu terulang lagi sama si James. Selalu diulang-ulangin sama si James. James selalu komen tentang penampilan Cinta, dan James mengancam bakal putus, dan juga dia bakal berselingkuh. Gitu terus diulangin sama si James. Lalu Cinta memutuskan untuk nggak lagi sama si James. Beberapa tahun kemudian, James ini udah sukses banget sama bisnisnya tadi. James udah kaya raya dan menikah sama wanita yang namanya Rina. Saat bekerja, si James ini ketemu sama wanita yang namanya Eva. Mereka pun kenalan dan Eva setelah kenal James memutuskan untuk mundur karena setelah dia tahu bahwa James itu udah nikah. Tapi James tetap aja ngejar Eva. James bilang kalau dia mau ketemu sama si Eva karena mungkin si Eva ini nggak enak. Lalu Eva pun ngeiyain ajakan itu. Lalu mereka pun ngedate bareng. Semakin dalam Eva kenal sama si James, Eva jadi semakin gak suka sama si James. Alasannya, menurut Eva, si James ini bukan tipenya banget. James itu gak macho, gak gentleman, suaranya cempreng, dan feminim banget. Yang bahkan lebih feminim dari Eva menurut si Eva. Sebelum pulang secara tiba-tiba, James ini ngeritik habis-habisan si Eva. Dia bilang Eva ini membosankan, kaku, ngejengkelin, dan gak asik sama sekali. Tentu dengan kritikan yang pedas itu, Eva kepikiran. Eva udah terlanjur ilfil dan kemudian dia pergi. Tapi setelah itu, James ini masih ngehubungin si Eva. Dan dalam hal itu, si James ini mulai ngemuji si Eva berbanding terbalik dari apa yang terjadi di peristiwa sebelumnya. Dan pelan-pelan Eva pun jatuh cinta sama si James. Lalu mereka selingkuh.
2 tahun kemudian, si brengsek James ini berulah lagi. James ini ngechat seorang primadona kampusnya dulu. Awalnya berjalan lancar dan biasa-biasa aja, kayak chat pada umumnya. Sampai pada saat dimana James nge-reply si primadona kampus dengan bilang dia itu nggak anggun sama sekali. James kritik dengan kata-kata yang pedas. Nah, cewek primadona ini kaget bahwa sepanjang hidupnya nggak ada yang sama sekali ngeritik fisiknya. Sejak saat itu, primadona ini cerita ke temannya bahwa dia itu tertarik sama si James, yang nggak bisa dijelaskan alasannya menurut dia. Baik, bisa kita tarik kesimpulan. James yang brengsek, nggak sopan, dan nyebelin ini bisa banyak banget cewek yang jatuh cinta sama si James. Yang uniknya, pola si James ini selalu sama. Kenalan, pamer tentang dirinya, terus dia bangun catatan dengan mengkritik targetnya. Kemudian setelah mengkritik, dia bakal bikin targetnya itu percaya diri lagi, lalu dipuji lagi dan dikritik lagi, berulang-ulang. James karena udah kenal dekat ke targetnya, kritikan pedasnya itu bisa pas banget menurut si target. Karena menurut si target, si James ini bener-bener udah kenal dekat. Menurut si target, James ini bener banget. Yang kemudian membuat si target ini gelisah dan bingung. Si target berpikir si James ini jahat, dan emang cuma James lah yang ngekritik dia. Lalu, James ngedeket lagi ke targetnya, membalikan lagi kepercayaan diri si targetnya, dan bikin si targetnya nyaman. Dan saat targetnya udah mulai pede dan nyaman, dan kemudian menjauh lagi dari si James, pola yang sama bakal diulangi lagi sama si James, sampai targetnya itu kecanduan sama si James. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, sebagai manusia, kita selalu berlindung di balik berbagai hal untuk menutupi rasa khawatir, rasa pede, dan rasa takut kita. Ketika orang-orang brengsek kayak James ini tahu, mereka bakal secara habis-habisan mempermainkan perasaan targetnya. Gampangnya, pola para player adalah cari target yang sedih, kosong dalam hidupnya, atau dia sendiri yang bakal buat hidupnya kayak gitu. Dekati, isi kekosongannya, kemudian bikin dia pede, lalu bikin dia insecure, kemudian bikin lagi dia pede. Naik turunkan perasaannya dengan mengulang pola yang sama. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ketemu orang yang kayak begini? Caranya untuk menghindari orang yang kayak gini, kita harus punya kesibukan, punya hal-hal yang bisa bikin kita bahagia. Dan kita juga harus sadar tentang hal ini. Karena lu udah tahu tentang hal ini, gua harap lu nggak gunain teknik ini dengan kurang ajar kayak si James. Gunakanlah ini untuk sekedar mengetahui aja bro. Dan hati-hati, ini juga sangat berbahaya.